Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjana, NPM 1713051061, Program Studi Penjaskesrek, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung tahun 2021. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mengenai judul penelitian saya, yaitu pelaksanaan pembelajaran PJOK kelas 9 SMPN 1 Natar Kabupaten Lampung Selatan di era new normal tahun 2021. Latar belakang. Ciri pendidikan jasmani adalah belajar melalui pengalaman gerak untuk mencapai tujuan pengajaran melalui pelaksanaan aktivitas jasmani, bermain, dan olahraga. Dari observasi yang saya pahami, kita yang saat ini berada dalam masa pandemi COVID-19 mengalami banyaknya keterbatasan untuk melakukan suatu interaksi maupun aktivitas, khususnya dalam dunia pendidikan, sesuai dengan surat edaran Kemendikbud, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 4 tahun 2021 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa pandemi penyebaran COVID-19 terkait proses belajar, menyatakan belajar dari rumah melalui pembelajaran daring atau jarak jauh yang dilaksanakan untuk memberikan pelajaran yang bermakna bagi siswa. Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Pelaksanaan Pembelajaran PJOK kelas 9 SMPN 1 Natar Kabupaten Lampung Selatan pada masa new normal tahun 2021. Identifikasi masalah. Yang pertama, terbatasnya pelaksanaan pembelajaran PJOK dikarenakan dampak coronavirus disease 2019 atau COVID-19 yang masih berlangsung sampai saat ini. Yang kedua, belum diketahuinya bagaimana pelaksanaan pembelajaran PJOK di era new normal pada saat ini. Rumusan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah yang diuraikan, permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu bagaimana pelaksanaan pembelajaran PJOK kelas 9 di SMPN 1 Natar Kabupaten Lampung Selatan pada masa new normal tahun 2021. Batasan masalah. Dari identifikasi masalah di atas, penelitian ini hanya difokuskan pada segala sesuatu yang berkenaan dengan pelaksanaan pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan kelas 9 di SMPN 1 Natar Kabupaten Lampung Selatan pada masa new normal tahun 2021. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran PJOK khususnya kelas 9 di SMPN 1 Natar Kabupaten Lampung Selatan pada masa new normal tahun 2021. Manfaat penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk dunia pendidikan, baik secara teoritis maupun secara praktis. Untuk manfaat secara teoritis ialah penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sebagaimana pelaksanaan pembelajaran PJOK di SMPN 1 Natar pada masa new normal dan dapat menjadi bahan masukan untuk peneliti dan sekolah berkenaan dengan permasalahan yang diteliti. Sedangkan manfaatnya untuk secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi sekolah dan peneliti sebagai calon pendidik dalam penerapan pelaksanaan pembelajaran PJOK di masa new normal saat ini. Tinjauan pustaka. 1. Pengertian pembelajaran. 2. Pengertian pendidikan jasmani yang di dalamnya terdapat tujuan pendidikan jasmani. 3. Tahap-tahap dalam pembelajaran pendidikan jasmani yang di dalamnya terdapat perencanaan pembelajaran pendidikan jasmani. Kedua, pelaksanaan pembelajaran pendidikan jasmani. Dan yang ketiga ialah evaluasi. 4. Era baru atau new normal. Pembelajaran. Menurut Sujana dalam Rusman,
tahun 2007 halaman 85 mengemukakan bahwa pembelajaran dapat diartikan sebagai setiap upaya yang sistematik dan sengaja untuk menciptakan agar terjadi kegiatan interaksi edukatif antara dua pihak, yaitu antara peserta didik dan pendidik yang melakukan kegiatan membelajarkan. Sedangkan menurut Warsita tahun 2008 halaman 85, pembelajaran adalah suatu usaha untuk membuat peserta didik belajar atau suatu kegiatan untuk membelajarkan peserta didik. Dan berdasarkan pengertian menurut para ahli mengenai pembelajaran tersebut, pengertian pembelajaran dapat diartikan sebagai proses belajar yang ditunjukkan kepada peserta didik untuk mencapai kemampuan dasar yang diinginkan. Sehingga seorang guru harus mempunyai strategi pembelajaran yang tepat yang mencakup metode dan teknik pembelajaran. Pendidikan jasmani. Dini Rosdiani tahun 2014 halaman 172. Pendidikan jasmani adalah proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas fisik untuk menghasilkan perubahan holistik dalam kualitas individu, baik dalam hal fisik, mental, serta emosional dalam kerangka sistem pendidikan nasional. Sedangkan menurut Komarudin tahun 2014 halaman 58, pendidikan jasmani dan olahraga bersifat universal, berakar pada pandangan klasik tentang kesatuan raga dan jiwa. Pendidikan jasmani dan olahraga merupakan bagian integral dari pendidikan seutuhnya melalui aktivitas jasmani yang memiliki tujuan meningkatkan individu. Dari pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan jasmani adalah olahraga yang bersifat universal dengan proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas jasmani yang dirancang secara sistematis untuk meningkatkan dan mengembangkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor dalam rangka untuk mencapai tujuan pendidikan. Pelaksanaan. Berdasarkan Nurdin Usman, tahun 2002, halaman 70 mengemukakan bahwa implementasi atau pelaksanaan adalah bermuara pada aktivitas, aksi, dan tindakan. Dan dari pengertian di atas memperlihatkan bahwa pelaksanaan bermuara pada aktivitas, adanya aksi dan tindakan atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa pelaksanaan bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Era baru new normal. Menurut Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19, Profesor Wiku Adi Sasmita, new normal adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas secara normal dengan tetap menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan coronavirus disease 2019. Yang itu berarti kita dapat beraktivitas seperti biasa dengan melakukan kenormalan baru seperti selalu menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, menjaga jarak aman atau physical distancing, serta rajin mencuci tangan. Kerangka berpikir. Seperti yang telah kita ketahui, kita berada pada masa new normal yang mengakibatkan terbatasnya kegiatan belajar mengajar dalam dunia pendidikan, terutama pada kegiatan pembelajaran PJOK, di mana pembelajaran PJOK yang seharusnya dilakukan secara bertatap muka dan melakukan aktivitas fisik secara langsung oleh guru dan siswa, namun sekarang dilakukan secara daring atau dalam jaringan dan mengakibatkan tertundanya pelaksanaan pembelajaran praktek yang dilakukan pada mata pembelajaran PJOK. Dalam hal ini, peneliti ingin mencari bagaimana pelaksanaan pembelajaran PJOK di SMPN 1 Natar tahun 2021, baik dalam hal perencanaan, pembelajaran, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran PJOK. Metode penelitian.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode kualitatif. Kualitatif sendiri menurut Sugiono tahun 2019 halaman 18, metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positif, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Sebagai lawannya adalah eksperimen, di mana peneliti ini adalah sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi atau gabungan. Analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SMPN 1 Natar, Kabupaten Lampung Selatan, dengan narasumber kepala sekolah, waka kurikulum, guru, dan murid dari SMPN 1 Natar. Waktu dalam penelitian ini dilakukan sampai dengan jumlah data tercukupi dan dimulai dari turunnya surat persetujuan penelitian dari Dekanat FKIP Universitas Lampung. Sumber data. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu berupa hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dari berbagai pihak. Adapun yang dijadikan sumber data yaitu kepala sekolah, wakil kepala sekolah, bidang kurikulum, guru PJOK, dan siswa kelas 9 SMPN 1 Natar. Instrumen penelitian. Instrumen dalam penelitian kualitatif menurut Sugiono tahun 2019 halaman 293 yang menjadi instrumen atau alat peneliti adalah peneliti itu sendiri. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yaitu yang pertama observasi, kedua wawancara, dan ketiga yaitu dokumentasi, sedangkan yang keempat ialah triangulasi. Menurut Sugiono tahun 2019 halaman 315, dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Analisis data, yang pertama yaitu pengumpulan data, setelah itu reduksi data, display data, dan barulah dibuat kesimpulan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila dalam penyebutan kalimat dan penulisan kata terdapat kesalahan, mohon sekiranya kepada Bapak Pembimbing dan Pembahas dapat membenarkan agar proposal penelitian saya lebih baik untuk kedepannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.